Indonesia keluar sebagai juara umum SEA Games. Mengenai keputusan-keputusan kontroversial wasit dalam pertandingan. Malaysia ini jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bisa bikin seluruh dunia gempar. Perdana Menteri Malaysia sampai nekat ambil keputusan keras ini usai Thailand melakukan kecurangan secara terang-terangan ke atlet Malaysia dan Indonesia, sampai akan bawa ke PBB dan Pengadilan Arbitrase Internasional. Bahkan Thailand saat ini terpojok usai medalinya akan dibatalkan. Benarkah? Yuk simak video ini sampai selesai. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, kontroversi besar mewarnai gelaran SEA Games 2025 yang tengah berlangsung di Thailand, khususnya di cabang olahraga pencak silat. Pasca insiden kericuhan yang melibatkan tim pencak silat Malaysia setelah pertarungan Nor Farah Mazlan kontra Ruantong Chongtima dari Thailand, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akhirnya angkat bicara dengan pernyataan keras yang mengejutkan banyak pihak. Anwar Ibrahim, yang terlihat sangat marah dan kecewa, menilai insiden tersebut sebagai bentuk kecurangan besar yang dilakukan oleh tuan rumah Thailand. Ia secara terang-terangan menyatakan bahwa Malaysia tidak akan menerima keputusan yang telah merugikan tim silat mereka dan berencana untuk membawa kasus ini ke tingkat internasional. Tidak hanya itu, Anwar bahkan menyebut bahwa insiden ini akan menjadi titik balik dalam perjuangan Malaysia untuk memperjuangkan keadilan di dunia olahraga. Saya sangat kecewa dengan apa yang terjadi dalam pertandingan pencak silat SEA Games 2025. Tim kami, terutama Farah Mazlan, sudah memberikan yang terbaik dan seharusnya meraih kemenangan. Namun, keputusan yang diambil oleh juri dan wasit jelas tidak adil, sangat berat sebelah, dan mencederai prinsip olahraga yang sejatinya harus berdasarkan keadilan, ujar Anwar Ibrahim dengan nada tinggi saat menggelar konferensi pers di Kuala Lumpur. Anwar Ibrahim tidak hanya mengungkapkan kekesalannya terhadap keputusan juri yang memenangkan pesilat Thailand, tetapi juga secara tegas menuding adanya motif tersembunyi di balik keputusan tersebut. Ini bukan hanya masalah satu pertandingan, ini adalah masalah yang lebih besar yang menyangkut integritas dunia olahraga kita. Kami akan menyelidiki lebih lanjut dan mengambil langkah-langkah hukum jika diperlukan. Tidak ada ruang untuk kecurangan dalam olahraga. Kami tidak akan membiarkan tim kami dan negara ini diperlakukan seperti ini, tambahnya. Pernyataan yang paling mengejutkan dalam konferensi pers tersebut adalah komitmen Anwar untuk membawa masalah ini ke forum internasional, termasuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional. Menurutnya, ini adalah langkah yang perlu diambil untuk menunjukkan bahwa Malaysia tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan. Malaysia tidak akan mundur. Kami akan membawa kasus ini ke PBB dan CAS untuk mencari keadilan yang sejati. Kami akan meminta sanksi yang tegas terhadap pihak yang telah melakukan kecurangan dan merusak citra olahraga internasional. Kami juga akan menuntut agar Thailand dihadapkan pada konsekuensi berat atas apa yang telah mereka lakukan, termasuk pencabutan semua medali yang mereka raih dalam cabang pencak silat, tegas Anwar dengan penuh keyakinan. Menurut Anwar, meskipun SEA Games adalah ajang olahraga regional, tidak ada alasan bagi tuan rumah atau negara manapun untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam mengatur pertandingan. Olahraga harus menjadi ajang persahabatan dan fair play. Tetapi apa yang kami saksikan di arena pertandingan adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bisa diterima begitu saja. Ini bukan sekadar masalah kemenangan atau kekalahan, tetapi mengenai hak setiap atlet untuk mendapatkan keadilan di atas panggung internasional. Anwar Ibrahim menekankan bahwa ini adalah masalah yang jauh lebih besar dari sekedar satu pertandingan. Ini adalah masalah yang menyangkut martabat negara dan integritas olahraga internasional. Jika kecurangan seperti ini dibiarkan begitu saja, maka akan ada lebih banyak negara yang terpaksa menerima perlakuan yang tidak adil. Kami tidak akan menjadi negara pertama, dan kami tidak akan menjadi negara terakhir yang menderita akibat ketidakadilan ini. Oleh karena itu, kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memastikan bahwa seluruh dunia tahu bahwa Malaysia berdiri teguh dalam memperjuangkan keadilan. Tak hanya Malaysia, Anwar Ibrahim juga mengungkapkan bahwa mereka tidak akan berjuang sendirian.
Ia mengatakan bahwa Malaysia akan menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, untuk menghadapi ketidakadilan yang terjadi di SEA Games 2025 ini. Saya telah berbicara dengan Presiden Indonesia dan kami sepakat bahwa ini adalah masalah yang harus kami hadapi bersama. Kami akan bersatu dengan Indonesia untuk memastikan bahwa Thailand mendapatkan hukuman yang setimpal atas tindakannya, ungkap Anwar. Anwar mengungkapkan bahwa kerjasama antara Malaysia dan Indonesia adalah langkah yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak atlet Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang erat dalam banyak hal, termasuk olahraga. Jika kita bersama, suara kita akan lebih keras dan lebih didengar di tingkat internasional. Ini adalah saatnya bagi kita untuk berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu wilayah, dan satu tujuan untuk menuntut keadilan, katanya. Sementara itu, manajer tim pencaksilat Malaysia, Bibi Aisyah Golbalsyah, juga menegaskan bahwa keputusan juri yang memenangkan pesilat Thailand tidak hanya merugikan Malaysia, tetapi juga merusak integritas kompetisi itu sendiri. Kami melihat video pertarungan, dan jelas sekali bahwa Farah seharusnya menang. Namun, juri tidak memberikan poin yang pantas untuknya dan malah lebih berpihak kepada Thailand. Ini sangat merugikan kami, dan saya yakin banyak orang yang melihatnya juga merasa sama, kata Bibi Aisyah. Insiden ini bermula saat pertandingan antara pesilat Malaysia, Nur Farah Mazlan, melawan Ruantong Chongtima dari Thailand, berakhir dengan skor imbang 60,60. Namun, juri memutuskan bahwa Chongtima lah yang keluar sebagai pemenang dengan alasan bahwa Farah melakukan pelanggaran lebih banyak, meskipun banyak saksi mata yang merasa Farah sebenarnya lebih unggul dalam pertarungan tersebut. Keputusan kontroversial ini memicu kemarahan tim pencaksilat Malaysia yang akhirnya berujung pada kericuhan. Salah satu ofisial wanita dari tim Malaysia bahkan dilaporkan menyerang salah seorang petugas pertandingan setelah pertarungan tersebut. Meski pihak keamanan sempat turun tangan untuk mengendalikan situasi, suasana tetap tegang dan protes keras terus dilontarkan oleh tim Malaysia. Bibi Aisyah menjelaskan lebih lanjut mengenai situasi yang memanas di arena pertandingan. Kami sudah mencoba mengajukan protes setelah pertandingan, namun waktu untuk melakukannya sudah habis. Itu adalah prosedur yang sudah ditentukan, dan kami tidak bisa melakukannya. Namun, saat itu kami merasa sangat marah dan kecewa karena kami tahu Farah seharusnya menang. Kami hanya ingin agar suara kami didengar, bukan untuk menyerang juri atau pihak penyelenggara, kata Bibi. Pernyataan tegas dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim disambut oleh ribuan pendukung Malaysia yang mengecam perlakuan tidak adil terhadap tim pencaksilat mereka. Kini, Malaysia berencana untuk mengajukan tuntutan hukum dan penyelidikan lebih lanjut terhadap penyelenggara SEA Games 2025 dan pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan yang dianggap tidak adil ini. Saat ini, kami sedang melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa segala sesuatu dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Kami tidak akan berhenti hanya karena ada upaya untuk menutupi kecurangan ini. Jika perlu, kami akan membawa masalah ini ke pengadilan internasional, ujar Anwar Ibrahim. Sebagai penutup, Anwar kembali menegaskan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan untuk keadilan bagi seluruh atlet di Asia Tenggara. Kita harus memastikan bahwa tidak ada tempat bagi kecurangan dalam olahraga. Ini adalah perjuangan kita semua, dan kami akan berjuang untuk setiap atlet yang merasa dirugikan oleh sistem yang tidak adil, katanya. Pernyataan keras Perdana Menteri Malaysia ini tentu saja memicu reaksi keras di dunia olahraga internasional. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyuarakan dukungan mereka kepada Malaysia atas ketidakadilan yang terjadi. Banyak pihak yang berharap agar isu ini bisa diselesaikan dengan adil, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Sementara itu, pihak Thailand belum memberikan komentar resmi mengenai tuduhan yang dilontarkan oleh Malaysia, meskipun sejumlah media lokal di Thailand berusaha menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa insiden tersebut adalah bagian dari dinamika dalam olahraga yang terkadang bisa memicu ketegangan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Tim nasional bola voli putra Indonesia selangkah lebih dekat untuk kembali mempertahankan tradisi medali emas SEA Games usai mengalahkan Vietnam dalam laga dramatis dengan kedudukan 3-2. Pada pertandingan babak semifinal yang berlangsung di Hua Mak Indoor Stadium, Indonesia harus melewati pertandingan sengit sepanjang 5 set sebelum akhirnya memastikan satu tempat di partai puncak.
Sempat tertinggal di 2 set awal dengan skor 21-25 dan 20-25, Indonesia akhirnya mampu bangkit dan merebut set ketiga dengan skor 25-22. Di set keempat, permainan Rifan Nurmulki dan kawan-kawan semakin solid dan membuat Vietnam beberapa kali melakukan kesalahan sendiri. Indonesia unggul dengan skor 25-19 dan memaksa pertandingan harus tentu. Di set kelima, kejar-mengejar angka kembali berlangsung sengit antar kedua tim. Namun Indonesia berhasil mempertahankan dominasi dan menutup set kelima dengan skor 15-10. Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo berharap Timnas Bola Voli Putra Indonesia mampu mempertahankan tradisi medali emas di ajang SEA Games 2025 ini. Dari Vietnam 2 set itu main bagus banget ya. Bagus banget. Nah kemudian set ketiga melihat kekurangan kita dan mengetahui kekuatan lawan, maka kita bangkit set ketiga ya. 3, ke-4, ke-5. Ini luar biasa. Apa kuncinya adalah semangat. Mereka semangat untuk menang, untuk mempertahankan hat-trick 3 kali menang di SEA Games, ya kan? Selanjutnya di partai final nanti, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi lawan tangguh Thailand. Pertandingan partai final antara Timnas Voli Putra Indonesia melawan tuan rumah Thailand akan berlangsung di Hua Mak Indoor Stadium di Bangkok yang dijadwalkan akan berlangsung mulai pukul 5 sore nanti. Dari Bangkok, Thailand, Ika Mardia, Sahlan Basir melaporkan. Partai final cabang futsal putri dalam ajang SEA Games Thailand 2025 telah tuntas. Tim asuhan Luis Estrella menciptakan kejutan dengan mencapai final setelah menyingkirkan tuan rumah Thailand di babak semifinal. Meski demikian, nampaknya medali emas belum berpihak pada Garuda Pertiwi. Timnas futsal putri Indonesia harus puas dengan raihan medali perak usai takluk 0-5 dari Vietnam. Sejak awal permainan, Timnas futsal putri Vietnam langsung unggul dan mendominasi jalannya pertandingan. Baru berjalan 5 menit, Vietnam langsung mencetak gol pertama lewat tendangan Leti Tan Ngat. Hanya semenit berselang, gawang Timnas futsal putri Indonesia yang dijaga Sela Salsadila kembali bobol lewat pemain yang sama. Memasuki menit ke-8, gol ketiga Vietnam hadir lewat upaya Tranti Tui Trang. Baru saja berselang 3 menit, Vietnam kembali menambah keunggulan melalui Katwa. Timnas futsal putri Indonesia berupaya terus memberikan tekanan di babak kedua, termasuk lewat strategi power play. Vietnam kembali menambah keunggulan lewat 1 gol yang berhasil diciptakan di detik-detik akhir pertandingan. Hasil ini memastikan medali emas menjadi Timnas futsal putri Vietnam, sementara Indonesia harus puas dengan raihan medali perak. Bagaimana Indonesia harus menyerah dengan skor. Tim bola basket putra Indonesia gagal melaju ke final SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand. Dalam pertandingan semifinal yang berlangsung di Minibird Arena, Bangkok, Thailand, Timnas bola basket Indonesia putra dikalahkan Filipina 68-71. Indonesia tampil bagus pada awal pertandingan, bahkan sempat memimpin cukup nyaman di akhir kuarter pertama. Bahkan unggul 34-33 di akhir jeda antar babak. Pada kuarter kedua, defense ketat Filipina menyulitkan Indonesia sehingga mulai tertinggal di akhir kuarter ketiga. Pada perempat terakhir, Andakara Prastawa dan kawan-kawan terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan meskipun akhirnya takluk dengan skor 68-71. Hasil buruk ini mengandaskan harapan Indonesia untuk melaju ke final bola basket SEA Games 2025. Kredit untuk teman-teman semua udah berjuang dengan maksimal dan bisa memaksakan game sampai ke detik-detik terakhir. Tapi ya memang belum rezeki dan harusnya kita bisa prepare lebih baik lagi untuk last second play kayak tadi. Well, harus diakui Filipina datang dengan pemain-pemain yang berkualitas, standar basket yang sangat tinggi di Filipina, dan ya mereka bisa adjust dengan sangat baik untuk bisa meredam kita, terutama Derek yang tadi on fire banget di kuarter pertama. Indonesia masih berpeluang untuk merebut medali perunggu dalam pertandingan hari Jumat ini. Kegagalan tim putra bola basket Indonesia juga diikuti oleh tim putri yang juga dikalahkan Filipina di semifinal. Dari Bangkok, Thailand, tim liputan TVRI Sport melaporkan. Tim bola tangan Indonesia telah tiba di tanah air usai berlaga pada ajang SEA Games 2025 ke-33 yang berlangsung di negeri Gajah Putih, Thailand. Pada ajang tersebut, tim bola tangan Indonesia berhasil mengamankan 1 perunggu. Medali perunggu yang diraih di SEA Games ke-33 2025 menjadi catatan sejarah pertama bagi cabang olahraga bola tangan Indonesia.
Kedatangan tim Merah Putih di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten disambut gembira oleh Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau PBAPTI, Zulfidar Zaidar Mohtar. Ia memberikan apresiasi kepada semua kontingen yang sudah berjuang dan pertama kali membawa pulang medali ke tanah air. Tentu kami berterima kasih kepada tim telescouting yang berupaya maksimal. 5 kali bertemu kami, tidak hanya berbicara kesiapan, tetapi bagaimana meramu kemampuan dengan data yang akurasinya sangat tepat. Dan ini ukuran yang tepat. Selain kami ucapkan terima kasih kepada Kemenpora dan Ketua NOC yang telah mendukung upaya-upaya bola tangan ini bergerak dengan lebih baik dan cepat. Salah satu atlet perwakilan dari bola tangan Indonesia, Wahyu Iman Santosa, berterima kasih dan bersyukur atas capaian yang sudah diraih. Dari saya sebagai atlet, mengucapkan terima kasih banyak atas pemerintah Indonesia dan seluruh pengurus dari bola tangan dan pelatih official sudah memfasilitasi untuk melaksanakan pemusatan latihan. Dan untuk kedepannya para atlet harus tetap berjuang untuk meraih medali emas di SEA Games 2027. Mungkin arti dari medali ini adalah bayaran keringat waktu latihan. Pencapaian ini menjadi tonggak sejarah bagi cabang olahraga bola tangan atau handball di Indonesia. Diharapkan ke depannya tim bola tangan putra dan putri bisa tampil di SEA Games 2 tahun mendatang untuk menyuguhkan prestasi optimal bagi Indonesia. Indonesia kembali mendulang medali emas dari ajang SEA Games 2025 Bangkok, Thailand. Cabang olahraga panahan kembali menambah kepingan emas bagi Indonesia. Kali ini tim kompon putri yang diperkuat oleh Nurisa Dian S. Rifa, Rati Zilisati Fadli, Yurika Nina Bonita Ferreira berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan tim Singapura dengan skor tipis 228-227. Namun sebelum memastikan kemenangan, tim panahan Indonesia harus melewati persaingan ketat dalam pengumpulan poin sepanjang perlombaan. Dalam laga yang berlangsung di Soccer Field Soccer Authority Thailand di Bangkok, Thailand, tekanan tim Singapura sehingga medali emas bagi Indonesia baru bisa ditentukan melalui pepanah terakhir. Kemenangannya Masya Allah penuh drama ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat seluruh rakyat Indonesia. Doanya sangat-sangat berguna bagi kita semua. Alhamdulillah, meskipun ada drama-drama sedikit, tapi memang kita menunjukkan bahwa kita bisa. Sebenarnya kalau pressure sangat tinggi Pak, karena di satu sisi ini kompon putri kembali mencetak sejarah kembali setelah beberapa tahun itu vakum di SEA Games, terus di Asian Games juga kemarin hampir kita cuma dapat ranking 4, dan saat ini dengan tim yang baru, dengan adik-adikku, kesayanganku, alhamdulillah kita dapat emasnya. Terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur sekali bahwa tadi teman-teman semua atlet-atlet itu semuanya luar biasa. Lalu juga apalagi pelatihnya juga yang sangat ini, dan di sini menyontohkan bagaimana teamworknya ada. Namun tadi kita nggak boleh satisfied, kita terus harus berlanjut melatih karena tadi tantangan depannya Asian Games, belum lagi nanti ada Olimpik gitu ya. Tapi alhamdulillah juga, tau nggak kenapa? Dari total 100%, yaitu dari 10 medali yang diperbandingkan untuk masalah gol ya, kita 6 dari 10. Jadi itu alhamdulillah 60%, yang dimana apa yang ada di dalam archery ini. Jadi itu menjadi suatu prestasi untuk atlet-atlet dan juga pelatih. Dan ini juga terima kasih kepada Kemenpora karena selalu mendukung. Intinya adalah inilah perjuangan bersama, dan memang lebih banyak mengikuti pertandingan itu membuat yang namanya lebih tajam secara teknis dan juga khususnya mental. Itu juga mungkin jadi baik. Keberhasilan tim kompon putri Indonesia meneruskan tren medali emas Indonesia di SEA Games edisi ke-33 ini. Sehari sebelumnya, atlet-atlet panahan merah putih sukses menyabet 4 medali emas dari nomor recurve baregu putra dan putri, serta perorangan putra-putri. Dari Bangkok, Thailand, tim liputan TVRI Sport melaporkan. Prestasi gemilang berhasil diraih oleh tim perahu naga Indonesia di SEA Games 2025 yang diperoleh dari nomor standar boat 200 meter campuran.
Tim Merah Putih tampil fantastis dan memimpin sejak awal. Konsistensi yang ditunjukkan atlet tanah air membawa mereka finish dengan capaian emas dan sukses mengungguli tim tuan rumah yang berakhir dengan medali perak, serta Myanmar yang membawa pulang medali perunggu. Selain itu, tim Perahu Naga juga mempersembahkan medali emas dari nomor small boat 200 meter putra setelah berhasil menang tipis dari tim tuan rumah yang finish di urutan kedua. Tak cukup sampai di situ, tim Perahu Naga Putri Indonesia sukses mengamankan medali perak dengan finish di urutan kedua. Perolehan ini memperkuat posisi kontingen Merah Putih di peringkat kedua klasemen medali SEA Games 2025. Dengan demikian, Indonesia makin dekat dengan target capaian medali yang diharapkan dan berpotensi mencapainya hingga akhir gelaran SEA Games 2025. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan sanak kawan famili.